Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Rahmat Putri Pratama dari kelas A1, ingin menjelaskan tentang review jurnal yang saya dapatkan kemarin. Saya mengambil jurnal yang berjudul Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam yang ditulis oleh Ahmad Yusuf Barzuki, Ahmad Badruddin Latif, dengan alamat Jalan Taman Siswa Pakenang Tahunan Jepara. Nah, ini untuk lanjutannya tabel of konteksnya. Untuk tabel pertama metode penelitian, tabel kedua etika bisnis Islam, yang ketiga manajemen laba, keempat Al-Quran hadis, kelima tinjauan Islam terhadap manajemen laba, kesimpulannya, dan keenam kesimpulan. Nah, untuk metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan langkah sebagai berikut. Pertama, meninjau beberapa referensi dari buku dan jurnal ilmiah tentang manajemen laba dan etika bisnis Islam. Kedua, membuat penafsiran atau interpretasi. Dan ketiga, menyimpulkan. Untuk metode kedua, etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini penjelasan tentang definisi etika. Definisi etika secara terminologis adalah studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya. Di sini ketika rapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersama juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para pelakunya bisnis harus menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat. Untuk selanjutnya, manajemen laba. Manajemen laba menurut ahli Haley dan Wahlan pada tahun 1999 menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. Scott, tahun 2000. Haley dan Wahlan membagi motivasi yang mendasari manajemen laba ke dalam 3 kelompok. Pertama, motivasi dari pasar modal yang ditujukan dengan return saham. Kedua, motivasi kontrak yang dapat berupa kontrak hutang atau Swenhe 1994 dan kontrak kompensasi manajemen Holthausen DKK 1995. Ketiga, motivasi regulatori seperti yang dikemukakan John 1991, Naim dan Hartono pada tahun 1996. Nah, untuk bacaan Al-Quran dan hadisnya, Al-Quran, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa atau urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan atau jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Hadis riwayat Al-Baqarah ayat 188. Hadisnya, Hakim Ibnu Nizam berkata, Nabi mengirimkan padanya uang 1 dinar untuknya. Ia membeli seekor domba seharga 1 dinar, menjualnya kembali seharga 2 dinar, dan membawa bersama keuntungan 1 dinar yang didapati. Nabi memberikan uang 1 dinar tadi sebagai sedekahnya serta memohon berkah atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. 5. Tinjauan Islam terhadap manajemen laba. Tinjauan Islam terhadap manajemen laba sebagai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.
Dari paparan di atas, Islam memandang bahwa para manajer maupun akuntan harus memiliki akhlak atau sifat jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melaporkan hasil dari laporan keuangan kepada para penggunanya. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam berbisnis karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kesimpulannya adalah berdasarkan dari referensi atau buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan etika bisnis Islam dan manajemen laba, peneliti mempunyai pandangan atau interpretasi bahwa pertama, perilaku seorang manajer terhadap manajemen laba yang dilakukan dengan cara manipulasi angka laba di atas kertas hal tersebut. 2. Belum sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh ajaran Islam. Jika laporan keuangan tersebut dilaporkan apa adanya dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan yang berlaku ataupun aturan ajaran agama Islam, manajemen laba tidak akan menuai kontroversi beberapa pihak. Ketiga, manajemen laba yang baik dapat dilakukan dengan cara manajemen operasi yang baik, misalkan manajemen produksi, manajemen keuangan investasi, manajemen pemasaran, atau manajemen bidang lainnya. Keempat, bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah telah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Thanks, terima kasih yang telah menonton review jurnal dari saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.